Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya. Karena dengan kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, maka Allah akan selalu tambah nikmat bagi diri kita masing-masing. Sholawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, terlebih kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah dan senantiasa kita menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita masing-masing. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa pada kajian ilmu di Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, di hari yang keempat, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, kita akan membahas terkait tentang istiqamah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah mesti ada dalam diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Karena istiqamah ini sangat penting untuk menjaga identitas kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Berbicara mengenai istiqamah, kita akan mengetahui dan membahas terkait tentang makna dari istiqamah itu sendiri. Makna dari istiqamah menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah, bahwa istiqomah yaitu meniti jalan yang lurus, meniti jalan agama yang lurus dengan tanpa membelok-belokkan, baik ke kanan maupun ke kiri. Dan istiqomah itu juga mencakup melakukan semua ketaatan secara lahir dan batin, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makna ini kita bisa sedikit menarik kesimpulan bahwa istiqomah yakni kita mesti meluruskan ajaran-ajaran agama yang telah Allah turunkan kepada Rasul kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita praktikan, untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita membelok-belokkan ajaran tersebut. Artinya, apa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW yang tentunya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang mesti kita kerjakan. Jangan kita membuat ajaran-ajaran baru. Banyak sekarang kita mendengar dan melihat di sekeliling kita, di masyarakat kita, muncul ajaran-ajaran baru, muncul kegiatan-kegiatan agama baru yang itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, dan tentunya tidak dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu menjurus kepada ajaran yang sesat. Nah, kalau ini terjadi dan kita naudzubillah mengikuti, maka tidak ada keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inti dari makna istiqomah, kita berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna istiqomah. Sekarang kita lihat landasan dari istiqomah, yang tentunya kita merujuk kepada dalil-dalil, yakni dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112 yang memiliki terjemahan, maka istiqomahlah kamu tetap pada jalan yang benar
sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat bersama kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya dari ayat ini, surat Hud ayat 112, kita bisa mencermati bahwa kita mesti menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan, apa yang sudah Allah ajarkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan janganlah kita dalam mengerjakan ajaran-ajaran agama itu melampaui batas. Karena ingat, sesuatu yang melampaui batas itu tidak akan baik bagi diri kita. Kita beribadah apa yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Contoh, misalkan dalam bulan Ramadan ini kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Laksanakanlah sholat sunat tarawih yang dicontohkan oleh Nabi. Yang jumlahnya 11 rakaat silakan. Yang jumlahnya 20 rakaat pun silahkan. Masing-masing memiliki kekuatan dalil. Yang mengerjakan 11 rakaat ada dalilnya. Yang mengerjakan 20 rakaat ada dalilnya. Tapi yang mengerjakan misalkan 35 rakaat atau mengerjakan 40 rakaat, ini yang tidak ada dalilnya. Dan kalau kita melihat pada kemampuan ukuran manusia, ketika mengerjakan sholat sunat tarawih sebanyak misalkan 35 atau 36 rakaat, bahkan 40 rakaat, ini sungguh sangat melelahkan bagi manusia. Oleh karena itu janganlah kita melampaui batas. Mengerjakanlah ajaran agama dengan penuh ketaatan seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna istiqomah sesuai dengan surat Hud ayat yang ke-112. Kemudian landasan dalil yang kedua yakni surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 yang memiliki arti sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ketika kita sudah mengazamkan pada hati kita bahwa Rabb kita adalah Allah Azza wa Jalla Dzul Jalali wal Ikram, jangan kita bergeser sedikit pun dari apa yang sudah Allah perintahkan. Terkait misalkan tentang riba, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jangan kita lakukan riba. Jangan kita dekati riba. Karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di zaman sekarang ini banyak sekali godaan-godaan untuk kita berpraktik terkait riba. Apakah melalui pinjaman uang, apakah melalui kegiatan-kegiatan kredit, hati-hati kita. Karena ingat, setan terus bermain dan menggoda dengan segala macam kemudahan-kemudahan yang sifatnya itu semu. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa hal-hal tersebut, riba, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beristiqomah, berpegang teguhlah atas apa yang sudah Allah perintahkan. Karena kita sudah mengazamkan diri kita, Allahu Rabbuna ya Karim. Itu landasan istiqomah yang kedua. Sekarang, apa saja yang menjadi penyebab terbentuknya istiqomah pada diri setiap muslim dan muslimah? Dirangkum ada beberapa penyebab terbentuknya istiqomah pada diri seorang muslim atau muslimah. Yang pertama, ketika seorang muslim atau muslimah dengan khidmat merenungkan kandungan isi Al-Quran. Ingat, di dalam Quran Allah memerintahkan hal-hal yang sudah Allah jelaskan, dan Allah melarang apa-apa yang sudah Allah jelaskan pula. Kita renungkan hal tersebut, kita cermati, kita amati, kita pikirkan, kita telaah. Ketika itu memang Allah sudah larang, ayo kita jauhi hal tersebut. Dan ketika itu sudah Allah perintahkan, ayo
sekuat tenaga kita jalankan. Ketika kita merenungkan dengan baik, ketika kita mengkaji Al-Quran dengan baik, muncullah keistiqomahan pada diri kita, keteguhan hati pada diri kita untuk menunaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengamalkan agama Allah. Dinul Islam adalah agama yang sudah sempurna. Tidak ada lagi tambahan-tambahan ajaran. Tidak ada lagi tambahan-tambahan ritual kegiatan dalam agama Islam. Dinul Islam sudah sempurna. Ingat ketika Nabi menyampaikan khutbah pada Haji Wada. Nabi menyampaikan sudah cukup dan Allah meridhoi Islam sebagai agama. Artinya Allah sudah cukupkan Islam. Allah sudah lengkapkan dan sempurnakan Islam. Oleh karena itu, amalkanlah ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, perbanyak doa. Ingat, ad-du'a silah. Ad-du'a silahul muslim. Doa itu adalah senjata orang-orang muslim. Walaupun doa adalah selemah-lemah dari perjuangan, tapi ingat, doa merupakan senjata yang sangat ampuh bagi seorang muslim. Karena ketika seorang muslim berdoa dengan khusyuk, menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan membuka pintu-pintu langit untuk mengijabah langsung doa yang kita panjatkan. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, banyak sekali waktu-waktu yang mustajab kita berdoa kepada Allah. Di antaranya adalah waktu menjelang kita berbuka. Perbanyaklah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapkanlah apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Dan jangan lupa, ketika kita berdoa, bukan untuk diri kita sendiri. Doakanlah saudara-saudara kita, terlebih saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang sedang berduka, yang sekarang sedang mengalami masa-masa kepahitan, dijajah oleh penjajah terlaknat Israel, laknatullah alaihim. Yang keempat adalah perbanyak zikir. Zikir artinya pengingat. Kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami kegundahan hati, perbanyaklah zikir. Ingatlah semua yang kita terima, semua yang terjadi atas apa pada diri kita, itu semua sudah qadarullah, sudah ketentuan Allah. Ketika kita berzikir, memperbanyak mengingat Allah, insya Allah hati kita akan tentram, hati kita akan tenang. Karena niscaya zikir itu bisa menenangkan hati kita kepada Allah. Yang kelima adalah pembinaan iman yang terus kita tingkatkan. Al-imanu yuzad wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Tergantung kita bagaimana memelihara dan meningkatkan keimanan ini. Kalau kita perbanyak ibadah kepada Allah, bukan hanya kuantitas, tapi kualitas ibadah kita tingkatkan, insya Allah iman kita akan yuzad. Tapi kalau kita menjauh dari agama Allah, berkurang ibadah kita dari sisi kuantitas, apalagi dari sisi kualitas, niscaya iman kita akan yankus, akan berkurang. Ingat, iman bisa naik, iman bisa turun, tergantung kita. Kalau kita ingin merawat dan meningkatkan keimanan kita, niscaya iman kita akan selalu meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, kita mesti mencontoh generasi-generasi terbaik, yakni para generasi salafus soleh, generasi para sahabat yang langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi para tabi'in dan tabi'in, bagaimana mereka menjalankan aktivitas keibadahan, bagaimana mereka menjalankan aktivitas menuntut ilmu, dan bukan hanya itu, bagaimana mereka mengamalkan apa yang telah mereka peroleh dari ilmu-ilmu tersebut, tentunya untuk dakwah di jalan Islam. Jika kita berupaya dan berikhtiar menghadirkan yang keenam ini pada diri kita, insya Allah keistiqomahan akan tegak, keistiqomahan akan lurus pada diri kita. Ingatlah, agar kita menjadi muslim yang terbaik, agar kita menjadi muslim yang betul-betul
menjadi muslim yang diakui sebagai umat Rasulullah, maka tegakkanlah istiqamah, yakni berpegang teguh, meniti jalan agama Allah sesuai dengan tuntunan dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi ilmu, dan yang terpenting adalah kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.